Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita semua makhluk yang diciptakan oleh Allah di atas dunia ini dengan tangannya sendiri di dalam rahim ibu kita masing-masing. Tidak ada manusia yang lahir ke atas dunia ini tanpa penciptaan tangan Allah itu sendiri. Itulah hebatnya manusia itu dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi Allah menciptakan tubuh kita ini di dalam rahim ibu kita masing-masing dengan tangan Allah itu sendiri. Dengan segala kemurahan hatinya, dengan segala rahmatnya, dengan segala kasih sayangnya, akhirnya terjadilah bentuk seperti ini. Bentuk yang sempurna. Gigi di sini. Tidak ada gigi di sini. Gigi di sini. Hidung di sini. Lubangnya di bawah. Tidak ada lubang hidung ke atas. Masuk air hidungnya. Nah, itulah hebatnya Allah itu menciptakan semua makhluk yang ada di atas dunia ini tanpa pilih kasih. Semuanya diciptakan dengan kehendaknya sendiri. Kita sebagai hamba Allah atau orang yang mengaku sebagai hamba Allah hanya bisa menerima apa yang sudah diberikan Allah kepada kita itu dengan baik dan benar. Dan itulah disebut Islam. Apabila seseorang itu mampu menerima keadaan dirinya apa adanya, berarti dia itu sudah Islam. Islam itu artinya pasrah total terhadap keputusan Allah tanpa komplain. Jadi kalau kita misalnya pesan barang online, dipesan warna hijau, datang warna biru. Terima saja, tidak komplain. Jadi ketika kamu tidak lebih ganteng daripada orang lain, terima saja, tidak komplain. Hidungmu lebih pesek, hidung orang lebih mancung. Mata orang biru, matamu kuning. Nah, itu harus diterima. Itu adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekarang itu hanya bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Tuhan yang ada pada diri kita. Itu yang harus kita pelajari. Agama itu adalah jalan untuk menuju kepada Tuhan. Dan karena saya beragama Islam, pedoman hidup saya adalah Al-Quran Nur Karim. Dan saya membaca Al-Quran ini supaya saya tahu rambu-rambu untuk menuju jalan pulang kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya membaca Al-Quran. Dan salah satu perbuatan baik yang harus dilakukan oleh setiap manusia itu sebagai ciptaan Allah yang sempurna, memberikan apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya, tapi yang baik, yang buruk tidak. Walaupun misalnya saya pandai membuka kunci, tidak pakai anaknya, hanya dijentil saja 3 kali, misalkan ini, itu tidak boleh diajarkan kepada orang lain. Nah, itulah yang disebut ilmu sesat. Takutnya nanti disalahgunakan orang, itu dijadikan buat bahan mencuri, bongkar rumah orang, karena bisa membuka kunci tanpa anak. Misalkan seperti itu. Tapi kalau kita pandai membaca Al-Quran walaupun satu ayat, dan kemudian kita mengerti artinya, maka itu harus disampaikan kepada orang lain. Orang itu terima atau tidak terima, kita tidak boleh memaksa. Karena agama Islam itu bukan agama paksaan. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah memaksa siapapun untuk memeluk agama Islam. Dia tidak pernah memerangi satu kaum untuk memaksa kaum itu untuk memeluk agama Islam. Tidak ada. Tapi Nabi Muhammad itu membuat seseorang itu tertarik dengan agama Islam itu dengan tingkah lakunya yang disebut akhlak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan untuk membacakan tafsir Al-Quran. Di sini surat Ibrahim surat ke-14. Ini saya sengaja agak panjang dikit biar Al-Qurannya kelihatan. Biar saya tidak dianggap mengada-ada. Di video sebelumnya saya membacakan surat Ibrahim ayat 14 ayat 19. Ini saya bacakan tafsirnya saja ya. Karena Arabnya itu sudah banyak orang yang membacakannya. Bahkan sudah one day one juice. Surat Ibrahim ayat 19 diulang sedikit. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan baik dan benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Wah, jadi di sini kita ini seperti ditampar itu. Ditampar oleh Allah itu. Tidakkah kamu memperhatikan Allah, aku sudah menciptakan langit dan bumi dengan benar, kata Allah. Tidak ada air dari laut itu naik ke atas. Tidak ada air laut naik ke gunung. Yang ada itu dari gunung, air itu turun ke bawah dan memberi kehidupan kepada apa yang dia lalui. Pohon lalu, air hidup dia. Lewat di tempat permukiman, diambil warga di situ. Buat mandi, buat nyuci, ada yang buat dijual juga. Seperti di Gunung Salak itu. Air keluar dari Gunung Salak itu, mampir di rumah-rumah warga itu, disedot, dikumpulkan, dan kemudian datang orang Jakarta ke sana beli satu mobil. Itulah hebatnya air. Allah menciptakan semua itu dengan benar. Dan kalau manusia itu tidak bersyukur, kata Allah, aku bisa menggantikan kamu dengan makhluk yang baru. Tapi kita tidak membahas itu karena sudah dibahas di video sebelumnya. Di sini dilanjutkan ayat 20. Dan yang demikian, surat Ibrahim ayat 20. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Nah, sukar itu susah. Jadi bagi Allah untuk mengganti dunia ini dengan dunia yang baru, dengan mengganti seluruh makhluknya dengan makhluk yang baru, bagi Allah itu tidak sulit. Ada orang yang mengatakan kun fayakun. Jadi dan jadilah. Itulah hebatnya Allah itu. Dia hanya tinggal membaca kun fayakun, maka semuanya terjadi. Tidak susah bagi Allah untuk mengganti manusia itu dengan makhluk yang baru. Tapi sampai saat ini, alhamdulillah, ini saya masih bisa duduk di bumi ini. Dengan adanya gravitasi. Kalau nggak ada gravitasi bumi, saya ini melayang-layang. Kayak balon gas. Nggak bisa ngaji. Nggak bisa makan karena gelasnya terbang-terbang. Jadi kita harus berterima kasih kepada bumi karena dia memiliki gravitasi. Surat Ibrahim ayat 21. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap ke akhirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Kemudian mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Jadi di padang mahsyar itu nanti, ini kalau kita cerita ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ada sekelompok orang yang meminta pertolongan kepada orang yang lain. Hei bos, misalnya nih. Dulu kan saya waktu hidup di dunia itu kan taat kepada engkau. Bekerja, suruh ke sana ke sini, okelah. Nah sekarang bisakah
kamu memberikan perlindungan kepada saya dari azab Allah yang akan dia berikan kepada saya. Apa kata si bosnya itu? Sama bro, saya juga akan diazab oleh Allah. Di sini kita tidak bisa melarikan diri, tidak bisa menghindar dari azab Allah itu. Jadi kalau selagi kita hidup di dunia ini harus mencari petunjuk bagaimana nanti di padang mahsyar itu kita selamat. Bukan meminta diselamatkan oleh bos kita, misalnya pemimpin kita atau orang yang lebih hebat kita anggap dari kita. Kemudian kita beranggapan kita itu bisa minta perlindungan dari dia. Itu tidak akan terjadi. Di sana di padang mahsyar itu nanti, di ayat 21 ini menceritakan orang itu meminta tolong kepada orang-orang yang dianggapnya di dunia itu bisa memberi pertolongan kepadanya. Tapi setelah di padang mahsyar, ternyata orang yang bisa menolong dia di atas dunia itu di padang mahsyar itu tidak bisa menolong. Nah, jadi kita harus hati-hati di dalam hidup itu. Jika bekerja, apalagi sebagai karyawan, gitu, kita tidak bisa sholat, mungkin tidak bisa berpuasa, kerja banting tulang, nggak sempat sholat, nggak sempat puasa. Nah, nanti di padang mahsyar itu bos kita itu atau pimpinan kita itu tidak bisa kita mintain tolong, karena dia pun butuh pertolongan. Nah, inilah maksud ayat itu seperti itu. Ya, kira-kira terjemahannya, tafsirnya seperti itu. Saya bacakan lagi ini. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap ke akhirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Lalu orang-orang yang sombong itu menjawab, mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ini ayat ini cukup jelas sebenarnya, tidak perlu diterjemahkan lagi. Jadi kalau mau minta tolong kepada orang itu harus hati-hati. Jangan sampai Allah itu tersinggung. Karena kita itu salah meminta tolong. Karena belum tahu orang yang kita minta tolong itu dia tuh mendapatkan petunjuk. Apakah dia mendapatkan petunjuk dari Allah atau tidak gitu. Nah, kalau orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah, berarti dia bisa juga memberikan petunjuk kepada kita. Tapi kalau dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, apa yang mau dia berikan kepada kita? Nah, itu yang harus kita hati-hati di dalam kehidupan dunia ini. Kalau nanti di padang mahsyar itu hidupnya ingin bagus, tidak diazab oleh Allah. Ini kita mengaji seperti itu dulu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.